Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syekhil Imam Abdul Wahab Asy'arani dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa minha al-ibadatu bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala fa inna dhalika kal amali bi ujratin. Qalu wa hazihil illatu akhfal ilali wa rubbama taraqqa sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala fayuqalu lahu irji lasta min ahliha innama ahluha may ya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihillaha ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita masih lanjutkan pembahasan tentang riya. Artinya bagaimana kita beribadah itu jangan ada pamrih. Kalau beribadah itu jangan menggantungkan sesuatu dengan ibadah kita. Ya, seperti yang lazim orang rajin sholat duha tapi supaya rezekinya lancar. Itu yang dimaksud bahwa ibadahnya dia tidak murni karena Allah. Jadi kalau saja dia tidak miskin berarti dia nggak sholat. Dia nggak sholat kalau seandainya kebutuhannya terpenuhi. Nah itu yang dimaksud ya. Nah kita mulai. Wa minha ay minar riya ya, di antara daqaiqur riya. Riya yang tersembunyi itu al ibadatu bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Orang beribadah dengan maksud mendekatkan diri pada hadratullah. Ini namanya, kita ini namanya hadratus syekh, hadratul ustad namanya ini. Jadi ada ustad, ada yang belajar. Maka lingkaran ini, situasi ini, lingkungan ini namanya hadratul ustad, hadratus syekh. Audiensi. Jadi kalau kepresidenan itu audiensus raisah ya, raisiyah, audiensi kepresidenan gitu ya. Ini audiensi itu disebut dengan hadratullah. Ya. Nah, ada orang ibadah biqasdi taqarrubi dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah itu min hadratillahi ta'ala ya, pada hadratullahnya. Jadi kalau Bapak dari mana
dari rumah datang kemari, masuk di pada hadratus syekh, hadratul ustadz, maka dia sudah masuk lingkungan gitu. Ada orang ibadah itu mendekatkan diri ke hadratullah. Fa inna dzalika kal amali bi ujratin. Sesungguhnya mereka beribadahnya itu seperti untuk mendapatkan upah. Ya. Kenapa ente rajin salat? Iyalah. Siapa yang mau nanti kalau mati dibakar di neraka? Itu dianggapnya masih belum murni itu. Kenapa ente rajin ibadah? Iyalah, hidup di dunia udah susah, masa di akhirat susah juga, Anda pengen masuk surga. Itu juga dianggapnya ibadahnya belum murni. Kalau dalam kajian tasawuf, kalau kajiannya fikih itu apabila memenuhi syarat dan rukun maka ibadahnya sah. Itu kajiannya fikih, kajiannya syariat seperti itu. Kalau dalam kajian tasawuf ini dianggapnya masih belum murni. Kal amali bi ujratin, seperti bekerja tapi untuk mendapatkan upah. Nah, bekerja yang tidak mendapatkan upah itu kerja bakti tuh. Orang yang kerja bakti, nah itu dia ikhlas. Kenapa? Dia tahu nggak dibayar. Nah, bagaimana itu? Kita beribadah harus seperti itu. Ya, ada orang begini, ini pelan-pelan ini memahaminya, nggak mudah memahami. Kan yang nyuruh Nabi kita, barang siapa mengerjakan haji tidak ada balasannya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah itu penghapus dosa. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain penghapus dosa. Tarawih, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon surga, aku berlindung dari api neraka. Kan yang ngajarin Nabi. Lalu sekarang itu mau ditiadakan. Adakah ini sebuah pemahaman yang mengangkangi hadis-hadis sahih itu? Enggak. Jadi kalau Nabi menyatakan upah, menyatakan surga, itu adalah stimulus. Seperti halnya seorang ibu ketika anaknya mulai belajar puasa, ayah bagi anak yang belajar puasa dikasih uang, tiap hari dikasih uang, jadi semakin. Nah itu, jadi mesti diingat, mesti dipahami dalam metodologi pemahaman hadis yang disebut dengan manhaju fahmil hadis. Nabi itu ngomongnya kapan itu gitu. Maka perkataan itu adalah stimulus, pendorong, penyemangat bagi orang-orang yang, bagi pemula-pemula itu begitu. Tapi pada akhirnya Nabi tidak mengajarkan itu. Kita lihat ya, pernah kita bahas di sini. Waktu istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa menurutmu yang aku ucapkan manakala aku mendapati Lailatul Qadar? Ya, coba kita lihat nih. Lailatul Qadar itu di mana doa la yurad, tidak ada yang ditolak. Istrinya nanya sama Nabi, kalau seandainya aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Maka kalau nabinya orang Kedaung, pasti dia bilang rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, umurnya panjang. Ya, kalau nabinya orang Kedaung.
Kayaknya mah itu orang mana aja itu gitu. Nabi bilang, Nabi mengajarkan, enggak diajarkan itu yang berbau-bau upah itu enggak ada. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang diajarkan Nabi asli kepada istri. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, kau amat menyintai memberikan ampunan kepada orang-orang yang meminta. Ya, fa'fu anni, ampunilah dosa-dosa. Cuma itu yang disuruh minta. Nggak ada tuh. Padahal makannya repot tuh. Keluarga Nabi itu makannya tidak seperti kita. Kita makan sehari 3 kali, keluarga Nabi nggak pernah makan sehari 3 kali. Ya, makannya hanya sehari 1 kali dan tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang, tidak pernah. Tapi tidak disuruh minta. Nah, ini di sini kita lihat ya alur ya ibadahnya keluarganya Nabi, keluarganya, sahabatnya itu diarahkan begitu setelah awalnya mah pakai stimulus gitu loh. Ayo, neraka jahanam tuh begini-begini. Iya, itu lit tarhib, supaya orang menghindar. Ini sorga tuh begini, ya lit tarhib, supaya orang semangat beribadah. Tapi kalau udah ibadah yang sudah lama, yang senior, jangan. Murnikan ibadahnya. Saya ibadah karena Allah. Sudah titik. Nah, qalu berpendapat mereka para sufi, wa hadzihil illatu akhfal ilali. Kata para sufi ini adalah ilat. Ilat itu cacat, penyakit gitu. Ini adalah cacat yang paling tersembunyi. Ya, jadi kan Nabi mengatakan tentang riya itu seperti semut hitam di tengah malam gulita di atas batu yang pekat. Bapak bisa lihat nggak? Tengah malam gulita, semut hitam di atas batu hitam, kelihatan nggak? Bisa, tapi caranya dengan cara yang maksimal, kalau bukan dengan alat ya. Nah, orang ibadah pengen masuk surga, orang ibadah takut sama neraka, itu namanya al-illatu akhfal ilal. Cacat di antara yang tersembunyi cacatnya. Jadi mana? Ya usahakan jangan. Jadi semakin kita semakin tua, semakin kita mendekati masa kehidupan kita, ibadahnya jangan pakai pengen ini pengen itu, jangan. Ya, wa rubbama taraqqa sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala. Terkadang naik sahibuha, orang yang melakukan ibadah itu naik ila qaribin, sampai kepada mendekat min hadratillahi ta'ala, ke hadratillah. Ada orang yang sudah naik itu sampai dekat hadratullah. Fayuqalu lahu, maka orang itu dikatakan irji, kembali kamu. Lasta min ahliha, kau bukan ahlinya. Ada sidang kabinet di istana, ya, itu menteri-menteri diundang, ya, rapat terbatas. Bapak datang ke situ pengen masuk, ingin duduk bersama menteri, ikut rapat.
maka pengawal akan mengatakan lasta min ahliha, kau bukan ahlinya, nggak boleh masuk. Orang yang ibadah ada bisa jadi dia naik tuh udah nyampe atas mau ke hadratullah, maka dia bilang lasta min ahliha, irji, kembali lagi, kau tidak pantas di sini, ya, karena bukan akhirnya. Innama ahluha, sesungguhnya ahli ibadah itu man ya'budullaha ta'ala imtithalan li amrihi, orang yang ibadah kepada Allah karena melaksanakan perintah. Kenapa ente melakukan sholat rajin, ibadah rajin? Allah yang memerintahkan saya, titik. Itu aja. Kenapa rajin? Saya disuruh sama Allah belajar, saya disuruh sholat, saya disuruh puasa, saya disuruh bayar zakat. Udah itu aja. Jangan ini dan itu, jangan. Wa wafa'an biwajibi haqqihi Allah ta'ala, dan memenuhi kewajiban hak-hak yang ada pada dirinya untuk Allah Ta'ala. Udah begitu aja, ya. Jadi bukan hadisnya itu bertentangan dengan pendapat ini atau pendapat ini mengangkangi hadis-hadis Nabi, bukan. Jadi Nabi menyatakan itu seperti itu. Saya dulu tahun 60-an itu, waktu zaman dulu itu, kalau puasa dikasih, saya lupa, RM1 ke berapa waktu itu. Sehari itu kalau puasa dikasih duit RM1. Ayo, RM1 berapa? 2,5 apa? Ah, tua tuh kalau yang bisa jelasin. Tua. Rp2,5 puasa gitu. Sekarang sudah umur segini, saya puasa dikasih duit, pantas nggak? Nah, kira-kira itu begitu. Anak bapak yang sudah kawin, sudah punya anak, anak bapak sudah kawin, sudah punya anak, kita kan jadi kakeknya nih, sudah jadi neneknya, kita masih ngasih duit kalau dia puasa, layak lah. Itu al-amalu lil ujrah namanya. Berarti ibadahnya itu karena upah. Nih, ini yang disebut dengan al-ilalu akhfal ilal. Jadi cacat yang paling tersembunyi itu dalam ibadah tuh ini gitu loh. Kayaknya mah nggak apa-apa dah gitu. Nggak boleh. Di kalangan mutasawwifin ya, itu masih dianggap ilat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada yang pernah membaca di dalam kitab ya fikih itu, ini jangan dibenturin ya Bapak, penting nih, jangan membenturkan pendapat ulama. Ulama ada yang berpendapat tuh begini, ikhlas itu ada timbangannya, ikhlas itu ada levelnya. Ikhlas yang semacam ini nih namanya ikhlas nomor 1. Kenapa ente beda? Ya sudah, karena Allah. Tapi ada orang melakukan ibadah itu pengen masuk surga. Orang ibadah karena takut sama neraka, kalau menurut fuqaha itu masih ikhlas. Ikhlasnya kelas 2. Kenapa? Karena yang dia minta bukan duniawi. Yang dia minta itu ukhrawi, urusan nanti itu. Itu masih dianggap ikhlas kalau oleh para fuqaha. Tapi para mutasawwifin, para sufi mengatakan jangan. Itu pun kalau bisa kamu hilangkan. Sehingga dia mengatakan hazihil illatu akhfal ilal. Inilah cacat yang paling tersembunyi, yang sulit memperhatikannya. Ya. Akan nauzubillah min zalik ya. Kita sudah sampai ke hadratullah, kemudian
disuruh pulang. Lasta min ahliha, kau bukan ahlinya, keluar gitu. Wa minha, dan diantaranya ya daqaiqur riya iddi'aul maqamati qabla bulughiha, mendakwa sudah menduduki makom sebelum sampai. Ada anak baru kelas 3 SMA, tapi dia karena badannya gede bilangnya udah kuliah gitu. Itu namanya iddi'aul maqamat qabla bulughiha, mendakwa sudah memiliki makom, punya level, punya kedudukan, tapi sebenarnya belum sampai gitu. Au bada' bulughiha walam yu'dzan lahum fi izhariha, atau orang yang sudah sampai makomnya tapi tidak boleh menampakkannya makomnya itu tadi. Ini pembahasannya agak dalam nih. Apa yang dimaksud dengan makomat? Makomat ini bentuknya jamak dari kata makom. Makom itu dimana seseorang sudah sampai derajat wali min auliyaillah. Nah, wali itu kelasnya itu banyak, sehingga ini disebutnya makom. Ada orang belum wali tapi ngakunya dirinya wali gitu. Satu. Yang kedua, orang yang sudah sampai tapi belum diizinkan menampakkan, nggak boleh menunjukkan. Summa anna dzalikal mudda'i, kemudian orang yang mendakwa demikian itu yu'aqibu bihirmani madda'ahu, akan diberi akibat dengan tercegah dari lantaran dia mendakwa, dari lantaran dia menganggap dirinya sebenarnya dia udah sampai, tetapi karena memang dia sudah gembar-gembor dirinya adalah wali min auliyaillah, maka dia terhempas ya, maka dia diberi hirman ya, pencegahan, madda'ahu, apa yang dia dakwakan itu tercegah. Kan sekarang banyak ya thariqah-thariqah yang mengatakan begini begitu. Saya sebenarnya bukan ingin tahu ya, sebab kita tuh pegang media sosial itu kepentingannya banyak ya. Nah, ketika orang itu mengatakan semacam itu, kita juga yang dengar, kita menganggap apa iya gitu. Nah, kalau kita baca kitab ini, maka bisa jadi orang itu disuruh turun lagi dari lantaran dia sudah sampai tapi tidak boleh membuka diri, tapi dia sudah mengaku-ngaku. Yang kedua, emangnya belum nyampe tapi sudah ngaku nyampe, maka dia tidak akan pernah sampai karena dia diusir ketika sedang naik. Ya, jadi yu'aqibu bihirmani madda'ahu, dia diberi akibat dengan terlarangnya, tercegahnya apa yang dia ya dakwakan, apa yang dia nyatakan. Fala yanaluhu ba'da dzalika abadan, maka dia tidak akan mencapainya setelah demikian itu selama-lamanya. Jadi ada resikonya, kalau sekali cacat nggak bisa naik lagi. Ya, kama jurriba, ya, sebagaimana dilakukan tajrib. Tajrib itu ujian, tes. Jadi kalau dia sudah melanggar ketika naik, sudah melanggar, maka dia tidak boleh ikut ujian lagi untuk sampai derajat atau sampai makom itu tadi. Nah, ini pembahasannya kita belum nyampe ke sana, tetapi betapa rumitnya yang dimaksud kajian kita ini, betapa rumitnya riya itu bisa begitu sangat halus ya dalam diri seseorang ketika dia beribadah. Ya, dia menganggap sudah bagus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, ya, kita semua ini
Kalau kita sudah bisa sholat waktu tepat waktunya, bisa sholat berjamaah, bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah malam, kita bisa puasa Senin Kamis, jangan banyak diomongin. Apalagi kalau kita melakukan sebuah thariqah, jangan diomongin. Dikhawatirkan nanti kita justru terusir dan selamanya nggak boleh naik lagi. Ya, jangan. Jadi dia walam yu'zan lahum fi izhariha, ya, orang yang belum diizinkan baginya untuk menampakkannya, jangan, ya. Wa minha, dan diantara daqaiqur riya, ya, riya yang tersembunyi itu tadi, mahabbatut tila'in nas alal ibadati wa ghairiha, seneng penglihatan manusia dalam ibadah yang dilakukannya wa ghairiha, dan selain ibadah. Jadi kalau orang seneng sama kita, kita demen gitu loh. Ini juga termasuk nih yang seneng Bang Imron, ya, umpamanya seneng posting, bikin YouTube ini tujuannya dakwah, ya sudah, tujuannya dakwah aja, kembangkan saja, jangan diperiksa-periksa berapa yang like, berapa yang, ya, memberikan respon, berapa yang memberikan komentar, jangan dilihat. Itu yang menyebabkan kita nanti ketika banyak yang mulai, banyak yang suka, al-mahabbah, seneng tuh, nih yang ini banyak nih yang suka gitu, jatuh kita. Itu termasuk daqaiqur riya, riya yang sangat halus, tipis sekali, ya. Mahabbatut tila'in nas alal ibadati wa ghairiha, ya, seneng dilihat manusia ketika beribadah atau ada orang rapi gitu, ya, sarung, rajin ke masjidnya gitu. Dia sebenarnya sudah berdakwah. Setiap hari waktu dia berangkat ke masjid itu, dia udah berdakwah, walaupun dia tidak di atas podium, walaupun dia tidak dipanggil ustadz, dia sudah berdakwah. Itu orang yang tidak ke masjid, yang dia muslim, dia sebenarnya iri itu sama orang. Orang itu bagus bener gitu, ya. Tiap hari ke masjid, dandan, pakai gamis, pakai sarung, pakai koko rapi gitu. Seneng gitu. Suatu saat dia mampir karena hujan, ngiup gitu kan. Aneh iri nih ngeliat ente bisa tiap hari seperti itu, doain aneh dong supaya aneh bisa seperti itu. Dalam hatinya itu seneng dia gitu. Nah itu termasuk tuh. Kena penyakit dia itu, kena racun dikit tuh. Dia mestinya buru-buru bilang, enggak, ini kalau bukan atas kehendak Allah nggak bisa saya gerakkan, tutup habis. Tapi kalau dibilang, wah nggak seberapa, ini mah ente baru lihat ini doang, amalan-amalan anak di waktu malam lebih banyak lagi gitu. Tambah parah itu mah remek kan. Ya, emang itu penyakitnya nih Bapak Ibu, yang dimaksud emang itu penyakitnya gitu, emang itu penyakitnya. Nah oleh karena itu saya termasuk orang yang setiap hari posting, tapi karena memang saya punya kepentingan rating di TV itu sangat bergantungan, kerajinan, ya. Tapi saya tidak mau tahu berapa orang yang like, berapa orang yang suka, berapa orang komentar, kecuali pas lewat memang didoain mudah-mudahan Kiai sehat. Mau nggak mau saya jawab amin. Dia jangan lebih-lebih dari itu, naik ntar kepala gede. Nggak sadar gitu. Jadi kita mesti tahu ya penyakitnya ada gitu. Jadi jangan sering-sering, kalau perlu nggak usah dilihat, diposting aja, kan niatnya dakwah kan. Saya ini nih Imron, ya, kemudian live di Facebook. Berapa banyak orang yang nggak punya waktu dia ngaji. Ada beberapa murid saya
ya, ustazah, dia bilang, saya beruntung benar dengan live di Facebook pengajian malam Sabtu ini, karena dia selalu ngikutin. Saya nggak mungkin ke sana jauh, tapi saya selalu ngikutin, dan dia suruh orang lain ngikutin. Ya, padahal dia juga ngaji. Nah, itu kan berarti ada manfaatnya tuh. Nah, kalau seandainya itu diniatkan karena Allah, itu pahalanya gede gitu. Cuman nanti ada yang like. Sekarang ada apa lagi namanya? Pak, jadi ngirim bintang ya. Itu ada nilainya itu. Kalau banyak bisa ditukar jadi duit. Maka tiap hari dihitung berapa yang masuk. Nah, itu dako ikut riak ya, termasuk yang bisa apa? Merusak, dan itu lembut, halus, tipis sekali, susah dikenalinya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Berpendapat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Ini Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini yang membuat Hizib Nur yang Bapak baca setiap sore sebelum kita ngaji ya di sini. Min adarri syai'in 'alal muridin al-iktsaru minal a'mali shalihat la'allahu yamduhu 'ala dzalik. Ini kata dia, min adarri syai'in, di antara kemudaratan sesuatu, 'alal muridin, terhadap murid, para pelajar, al-iktsaru minal a'mali salihati, memperbanyak amal-amal saleh, la'allahu yahmadu ala dzalika, agar supaya mudah-mudahan mendapatkan pujian dengan yang demikian itu. Belajarnya banyak, ngajinya banyak, ibadahnya banyak, tapi la'allahu yahmadu ala dzalika, mudah-mudahan mendapatkan pujian. Nih yang muda nih, yang belum punya istri, yang jomblo, mudah-mudahan Pak Hajinya ngeliat, ya, mudah-mudahan Bu Haji lihat, ya. Dulu tuh banyak Pak, ini modus ini, ya. Saya nggak sebut namanya. Saya punya teman satu kelas, Qori internasional. Kalau kenal, tahu, jangan disebut namanya. Dia itu ketika dia mencari istri, dia yang cerita sama saya. Jadi dia pergi ke satu daerah, maka dia tahu daerah situ orangnya cantik-cantik. Ya, dia pernah ke situ, dan dia tahu itu orang itu banyak yang cantik. Maka dia datang ke situ sebelum zuhur. Maka seketika waktu zuhur, karena sedikit banyak udah ada yang kenal dia, pernah tampil di situ, dia yang azan. Azan dia dengan beberapa nagom, beberapa ya qiraat kalau di dalam Al-Qur'an dia ngaji. Selesai salat zuhur, maka dia bilang, "Ustaz, ke rumah sebentar. Ada yang mau dibicarakan." Datang rumah, kasih makan, sediain. Dua putrinya suruh nganterin dandan. Selesai putrinya nganterin makan, dia tanya, "Ustaz maunya yang mana, kakaknya apa adiknya?" Kagak boleh dua-duanya. Kakaknya apa adiknya? Pilih. Ya. Saya lupa nanya nih, yang dipilih kakaknya apa adiknya. Sampai sekarang. Nah, karena menurut dia lebih baik di tempat-tempat yang semacam itu, maka dari sisi ikhtiar dia lebih terpelihara. Ada orang nih bujangan, jomblo, mainnya di mall mulu. Banyak yang cantik nggak di mall? Tapi kita tahu kelas yang di mall itu siapa. Ya nggak? Paham nggak nih maksudnya? Nah, ada orang nyarinya di kampus, ketahuan sudah kampusnya kampus apa. Maka disitulah sebuah konsentrasi
yang menggambarkan sebuah komunitas itu gitu. Lah kalau dia carinya di komunitas-komunitas yang semacam ini, maka dia lebih terpelihara. Tapi dalam konteks ibadah itu masih termasuk dakwah ikut riya juga gitu. Ya bener kan? Dia azan karena Allah bukan tuh? Ya bukanlah orangnya. Ente kenapa nggak berani? Emang dia tujuannya itu karena dia pernah di situ. Dia bilang kok daerah situ cantik-cantik Ustaz. Dia ngomong sama saya. Ngomongnya gua lu karena sekelas gitu. Masa sih? Iya. Bener gitu. Cakep-cakep. Anak Ustaz punya pesantren. Ya jadi sesuai lah dengan yang dia dapat. Tapi dalam konteks beramal, azannya itu dia tadi tidak murni 100%. Ya. Dan dia datang ke situ juga tujuannya itu sudah modus ya. Nah, dalam ibadah nggak boleh. Tapi dalam mencari jodoh itu jauh lebih bagus ketimbang nyarinya di mall gitu lah. Nyarinya di stasiun mama. Kan otomatis kan? Ya. Idla yazdadu bikasratiha illa tardan wa maktan. Karena tidak akan bertambah dengan banyaknya dia beribadah illa tardan, kecuali terusir, wa maktan, dan kemurkaan. Sepertinya banyak ibadahnya tapi Allah tambah murka karena orang melakukannya itu bukan karena Allah. Ini nih, kita menggunakan fasilitas Tuhan tapi tujuannya bukan Tuhan. Bapak punya pegawai, punya konveksi latar. Pegawainya kasih motor supaya pemasaran lancar. Orang ngasih motor itu kan gitu ya, inventaris. Tapi ini anak jarang masuk kerja, motornya dipakai pacaran, dipakai ngojek. Yang punya perusahaan marah, pantas nggak? Begitu juga ketika Allah kasih fasilitas hidup sama kita. Kita dikasih fasilitas hidup, tapi kita beribadahnya bukan karena Allah. Wajar itu yang dimaksud dengan tardan wa maktan. Bertambah-tambah ibadahnya, tapi bertambah pengusiran dan marahnya Allah. Ya. Nauzubillah. Wa hadza yakhfa ala katsirin minal muridin. Nah, kata beliau ini yakhfa, tersembunyi ala katsirin minal muridin, terhadap mayoritas. Banyak di antara murid-murid itu beribadahnya itu masih seperti ini. Ini masih ada cacat nih, belum murni 100%. Yang oleh fuqaha udah dianggap ikhlas yang kelas 2. Karena apa? Karena tujuannya akhirat. Tapi dalam mutasawwif belum. Harus murni ya. Wa min huna aujabu alal murid al israru bi amalih. Wa min huna, dan dari dasar ini aujabu alal murid, mewajibkan mereka itu para guru-guru ya, alal murid, kepada muridnya itu tadi, al israra bi amalih ya, untuk merahasiakan amalnya, merahasiakan ibadahnya. Hasbu taqatihi ya, sesuai dengan maksimalitas kemampuannya, hatta yaqwa wa yatamakkan, hatta yaqwa, sehingga dia sudah bisa kuat. Nah, yang dimaksud kuat tuh begini, dia ibadahnya itu di tengah malam, di siang, selalu tertutup di tempat yang tersembunyi. Kalau dia sudah terbiasa gitu, maka timbul kekuatan. Jadi waktu dia sholat sholat di masjid, dipuji tidak dipuji, sama dia biasa aja. Nah, itu namanya kuat ya. Jadi kalau sudah kuat boleh keluar, boleh yang rahasia itu dinampakkan, itu boleh.
Ini saya kasih pembanding di dalam Al-Quran. In tubdus sadaqati fani immahi. Bila kalian bersedekah secara terang-terangan, bila kalian sedekah secara terbuka, fani immahi, maka itu adalah sesuatu yang besar. Dipuji itu siapa yang bersedekah dengan terbuka, kasih orang banyak sedekah, fani immahi, maka itu adalah sebuah kebaikan. Koma itu ayat itu. Wa in tukhfuha, tapi bila disembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan dia tetap menyampaikannya kepada fakir yang berhak menerimanya, fahuwa khairul lah, itu jauh lebih bagus. Itu konsepnya Quran. Nah, sekarang oleh mutasawwif itu begini, kamu ibadahnya sudah sembunyi, sudah berapa lama? 10 tahun dah. Kalau kamu sudah kuat, kamu sholatnya jangan di rumah, kamu mesti sholatnya di masjid, kamu mesti dakwah, kamu mesti ajak. Karena kamu jalan dari rumah pakai sarung, pakai peci, pakai koko, itu sudah dakwah, udah ngajak orang. Apalagi memang kamu ajak. Kenapa? Karena kalau kamu dipuji, kamu udah nggak ada pengaruhnya. Ini yang dimaksud. Kalau sudah ada, sudah kuat semacam itu, nggak apa-apa. Terbuka saja diperbolehkan. Wayatamakkan, ya, wayatamakkan, tamakkan itu ini istilah ya. Jadi tamkin itu dalam ilmu tasawuf itu, di mana seseorang itu dia melakukan di depan orang dan di depan ontak sama aja. Sudah tamkin namanya. Jadi kalau dia kuli ngangon kambing, ngangon ontak gitu, ada 1000 ekor, 300, 400, dia sholat, ontaknya, kambingnya ngeliatin dia, berpengaruh nggak? Nggak ada pengaruhnya, karena yang lihat ontak, yang lihat dirinya dia sholat kambing, ada pengaruhnya nggak? Nggak ada pengaruh. Tapi kalau 300 orang di masjid melihat dia, ada pengaruhnya nggak? Itu maksudnya. Orang yang tamkin itu ketika dia beribadah sudah tidak ada pengaruhnya. Seperti halnya dia sholat di hadapan orang atau di hadapan onta, sama saja. Ada orang yang sudah kuat seperti itu. Nah, dia boleh tuh terbuka. Karena memang dia niatnya dakwah. Udah nggak ada pengaruhnya lagi. Jadi dia ketika dipuji tidak besar kepalanya, ketika dia caci tidak ciut hatinya. Ada peribahasa, tak lekang terjemur panas dan tak lapuk ya tercurah hujan. Udah stabil gitu. Nah, dia boleh nih badannya ya terbuka, ajak orang. Sebab kalau nggak begitu, ada ujian, kaget dia. Besok langsung beli BHS dia. Ya, nggak pakai wadimor lagi. Kenapa? Kemarin udah dipuji gitu. Ya. Wa qala aidan, dan berkata pula, rubbama yaf'alul muridu amran yahmadu alaihi wa yaqsuduhu. Isya ya? Iya. Wa qala aidan wallahu a'lam.